Al-Quran adalah sumber kekuatan Islam, pokok dari semua kekuatan dan kekuasaan, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah melalui satu firman-Nya di dalam surat Al-Hasr ayat 21, yang artinya, dan andai kata kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, sesungguhnya kau akan lihat gunung itu ketakutan dan gemetar dari kecutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pernyataan tentang betapa pentingnya memegangi Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagian ujungnya di tangan Allah dan ujung yang lain di tanganmu semua, maka berpeganglah kalian kepadanya. Dengan kekuatan Al-Quran, sebesar apapun dosa manusia akan sirna, bagaikan lenyapnya embun ditimpa matahari yang cerah, sehingga kemuliaan Nabi, bahkan kebijaksanaan dan kerahimannya tunduk pasrah di bawah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Al-Quran dengan gaung kasih sayangnya yang berkumandang abadi ditegaskan melalui surat Al-Baqarah yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ada sebuah riwayat yang dijumpai di zaman Rasulullah Muhammad SAW yang bercerita tentang agungnya ampunan Allah terhadap dosa seorang anak muda yang demikian kejinya, sehingga Nabi SAW sangat murka mendengarnya. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW sambil menangis terseduh-seduh. Nabi heran dan bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai sahabatku?" Umar menjawab, "Di pintu rumah saya ada seorang anak muda yang sedang menangis keras. Begitu sedih tangisannya, sehingga hati saya terbakar karenanya." Rasulullah menjawab, "Coba hadapkan dia kepadaku." Maka Umar pulang dan membawa anak muda itu menghadap kepada Nabi. Anak muda itu masih tetap menangis dengan sangat sedihnya. Nabi bertanya, "Wahai anak muda, masa depanmu masih panjang. Apa yang menyebabkan engkau menangis seperti itu?" Sambil tertunduk pemuda itu berkata, "Tangis saya adalah tangisan dosa, ya Rasulullah. Begitu besar dosa saya kepada Tuhan, dan saya takut murkanya serta murka utusannya." Nabi terdiam. "Lalu, apakah engkau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain?" Jawab anak muda itu, "Tidak, ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh seorang tanpa hak?" Anak muda itu menggeleng-gelengkan kepala. "Kalau demikian, Allah akan mengampuni dosamu meskipun besarnya memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi." Jawab Nabi memberikan harapan. Pemuda itu tercenung dan berkata, "Dosa saya lebih besar dari 7 lapis langit dan gunung yang tinggi, ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Dosamu yang lebih besar atau kursi Allah yang suci yang lebih besar?" Kata anak muda itu, "Dosa saya lebih besar, ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari arsy Allah?" Anak muda itu menjawab, "Saya yakin, ya Rasulullah, dosa saya jauh lebih besar daripada arsy-Nya Allah." "Apa dosamu lebih besar juga dari kasih sayang Allah?" Pemuda itu berpikir sebentar, lantas berkata, "Tentu saja Allah yang lebih besar beserta kasih sayangnya." "Kalau begitu, ceritakanlah dosamu itu, wahai anak muda." Anak muda itu menjawab, "Saya malu kepadamu, wahai Rasulullah." "Kenapa mesti malu kepadaku? Jangan punya perasaan demikian, wahai anak muda. Ceritakanlah, apa yang menyebabkan engkau menangis dan merasa dosamu paling besar?" Maka mulailah anak muda itu bercerita, "Wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, sejak umur 7 tahun, pekerjaan saya adalah membongkar kuburan orang-orang yang baru meninggal dan mencuri kain kafannya. Pada suatu hari, ada seorang gadis, anak salah seorang sahabat Ansor, meninggal dunia. Begitu selesai dikuburkan dan di pemakaman sudah sepi, saya bongkar kuburannya, lalu saya lepas kain kafannya. Ternyata anak itu adalah seorang gadis yang sangat cantik dan tampaknya betul-betul masih perawan. Saya tergoda, wahai Rasulullah, oleh nafsu birahi yang sesat dan oleh ajakan syaitan. Saya segera kembali ke kuburan itu, dan mayat gadis itu yang sudah terbujur kaku, yang sudah terbuka kainnya, saya setubuhi, wahai Rasulullah. Dalam keadaan begitu, terdengar seolah-olah gadis itu menjerit, menghoyak jantung saya dan berkata, 'Wahai anak muda,
Apakah engkau tidak malu dan tidak takut kepada pengadilan Allah pada hari ketika hak orang yang beraniaya dituntut di atas penganiayaannya? Betapa kejamnya hatimu membiarkan saya telanjang bulat di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang mati, dan kau bikin saya menanggung junub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya sudah dimandikan, saya sudah disolatkan, saya sudah didoakan. Itulah ya Rasulullah perbuatan yang saya anggap dosa paling besar yang saya lakukan. Sejak saat itu ya Rasulullah, saya selalu menangis dan menangis terus menerus untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita si pemuda yang amat keji itu, dengan serta merta Rasulullah bangkit dari duduknya. Ia sangat marah sambil memalingkan muka. Dengan jijik ia menghardik, "Hei anak muda, fasik, keluar kamu dari hadapanku. Tidak ada balasan yang setimpal bagimu kecuali neraka." Mendengar pengusiran Nabi tersebut, pemuda itu lalu keluar terhuyung-huyung, seraya meratap. Ia berkeliaran di tengah-tengah padang pasir. Ia pergi tanpa tujuan, 7 hari 7 malam, tidak makan dan tidak minum, dan sama sekali tidak tidur. Mukanya diselungkupkan terus-menerus, bersujud di atas padang pasir, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada hari panas maupun pada hawa dingin membekukan padang pasir. Dia menangis kepada Allah sambil mengadu, "Ya Rabb, ya Tuhan, saya adalah seorang hamba yang berdosa. Saya adalah seorang hamba yang bersalah besar. Saya telah datang ke pintu rahmat-Mu ya Allah. Saya telah datang ke pintu rumah utusan-Mu agar beliau sudi memberikan syafaat kepada saya di hadapan-Mu kelak. Namun begitu mendengar betapa kejinya dosa saya ya Allah, beliau kekasih-Mu Rasulullah berpaling dan muak sehingga saya diusir secara mentah-mentah. Dan sekarang ya Allah, saya menghadap ke hadirat-Mu. Saya mengetuk pintu-Mu agar Kau mengampuni dosa dan menerima tobat saya ya Allah. Tidak putus harapan saya, karena Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang. Andai kata Engkau juga tidak sudi menurunkan tirai ampunan-Mu ya Allah, maka turunkanlah api-Mu itu di dunia sebelum ia membakar saya di akhirat nanti ya Allah." Mendengar ratapan anak muda yang bersungguh-sungguh ini, Tuhan mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah," dan dijawab oleh Rasulullah, "Wassalam wa minhus salam wa ilaihi yarji'us salam." Dialah salam, daripadanya salam, dan kepadanya kembalilah salam. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau menciptakan hamba-hamba Allah?" Nabi menjawab kaget. Bahkan sebaliknya kata Nabi, "Tuhanlah yang menciptakan diriku dan menciptakan mereka." Malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhan bertanya kepadamu, apakah engkau yang berkuasa dan memberikan rezeki kepada mereka?" Nabi semakin kaget. Sama sekali jawab Rasul, "Tuhanlah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadaku." Lalu malaikat Jibril meneruskan, kata Tuhan, "Apakah engkau yang menerima taubat dan menghapuskan segala kesalahan?" Nabi menyahut, "Tidak malaikat Jibril, Allah lah yang mempunyai kekuasaan itu." Malaikat Jibril lantas menyambung, "Allah berfirman kepadaku, telah kukirimkan salah seorang hambaku kepadamu. Dipaparkannya dosa-dosa dengan menyesal. Mengapa malah engkau berpaling dan begitu menyakitkan wahai Muhammad? Bagaimana nanti seandainya datang hamba-hambaku yang lain sambil memikul tumpukan dosa mereka yang segunung? Engkau kuutus agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan kau putuskan harapan hambaku yang tergelincir kakinya karena dosa-dosa." Mendengar teguran langsung dari Allah, Nabi menjadi sadar akan kekeliruannya dan sangat gembira melihat betapa betul umat yang dikasihi oleh Allah dengan ridho dan ampunannya, sehingga sebesar apapun dosa manusia, jikalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, niscaya Allah pasti mengampuninya. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari pemuda itu. Setelah beberapa lama, para sahabat mencari-cari pemuda itu. Mereka mendapatkan pemuda itu tengah bersujud dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka memberi kabar bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah. Lalu beramai-ramai pemuda itu dihadapkan kepada Rasulullah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tengah melakukan salat maghrib dengan para sahabat, termasuk pemuda itu, berbaris dan makmum di belakangnya. Tak kala Nabi sedang membawa surat At-Takasur setelah Al-Fatihah, tiba-tiba pada ayat hatta zurtumul maqabir terdengarlah jeritan dari mulut anak muda tadi. Sesudah selesai sholat berjamaah itu, Nabi dan para sahabat mengurumuni pemuda itu
ternyata dia telah menghembuskan napas penghabisan dan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan menurut sebagian riwayat, diterimalah taubat anak muda itu dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat besarlah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun dosa kita, sebesar